Andai saja boleh meminta, mungkin hanya satu permintaan Ahmad Marzuki kepada Presiden Joko Widodo dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Jangan Bustami sebagai pengganti dirinya dari kursi penjabat Gubernur Aceh. Tapi apalah Jur, nasi sudah jadi bubur dan keputusan pun sudah diambil. Alih-alih diperpanjang hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih pada awal Januari 2025, Ahmad Marzuki dicopot dan terpaksa meninggalkan Aceh sebelum tugasnya pada tahun kedua berakhir pada 5 Juli 2024 mendatang. Ini sejalan dengan pelantikan Bustami sebagai PJ Gubernur Aceh dan Kemendagri Jakarta pada Rabu 13 Maret 2024. Jika tak elok disebut berdoa, soal pergantian ini memang sudah jauh hari disuarakan berbagai elemen masyarakat sipil di Aceh, terutama melalui media pers dan media sosial. Bahkan, 6 bulan pertama usai dilantik Mendagri Muhammad Tito Karnavian melalui sidang paripurna istimewa DPR Aceh pada 5 Juli 2022 di Banda Aceh. Ahmad Marzuki atau akrab disapa AM itu kerap mengeluarkan pernyataan yang membuat pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN di jajaran pemerintah Aceh serta pimpinan maupun anggota DPR Aceh tersinggung dan gerah. Salah satunya, dia sering mengatakan bahwa rakyat Aceh tidak kompak, mudah diadu domba, dan bodoh. Sikap serta tindakan ini tentu berbeda jauh dengan 3 bulan pertama ia memimpin Aceh. Ketika itu kepada berbagai elemen seperti ulama, aktivis, lembaga swadaya masyarakat, serta wartawan, AM berulang kali mengucap dan menyebut dia tidak mencari kaya di Aceh. Sebaliknya ingin membangun dan meninggalkan warisan untuk bumi tanah Rencong. Saat itu bicaranya amat sangat manis. Pembangunan Aceh jauh tertinggal dari daerah lain di Indonesia, sehingga Aceh menjadi provinsi nomor 1 termiskin di Sumatera dan kelima di Indonesia. Karena itu ia mengajak elemen rakyat Aceh termasuk DPR Aceh bersama-sama membangun Aceh. Dia pun mengaku tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan elemen masyarakat Aceh. Itu disampaikan Ahmad Marzuki di hadapan aktivis LSM dan para wartawan di Banda Aceh. Itu sebabnya ia melarang keluarga dan orang dekatnya untuk cawe-cawe di Aceh, termasuk bermain proyek, karena secara pribadi dia mengaku sudah memiliki harta yang cukup dan berlebih. Bahkan kepada beberapa anggota DPR Aceh dia juga mengaku bahwa keluarganya memiliki pesawat terbang pribadi. Faktanya cakap tak serupa bikin. Sepekan usai pelantikan, beberapa anggota keluarganya datang ke Banda Aceh dan menginap di pendopo Gubernur Aceh. Diduga mereka ikut mengawasi serta mengintervensi proses lelang sejumlah proyek di pemerintah Aceh. Salah satu yang vulgar adalah permainan keponakannya AM alias Ki dan Yun pada lelang cleaning service serta catering di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Begitupun, sifat atau perangai ini tak sempat meledak ke publik dan parlemen Aceh, karena AM di backup penuh Ketua DPR Aceh ketika itu Saiful Bari alias Pon Yahya dari Partai Aceh. Namun aksi pasang badan Pon Yahya ini harus ditebus dengan pencopotan dirinya dari kursi Ketua DPR Aceh. Ketua DPP Partai Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualim ini menyerahkan jabatan tadi kepada Zulfadli atau akrab disapa Abang Samalanga. Praktik bulus serta kedunguan kepemimpinan inilah yang kemudian memuncak. Pada proses tahun kedua, DPR Aceh di bawah kepemimpinan Zulfadli tak lagi memasukkan dan mengusulkan nama AM sebagai PJ Gubernur Aceh. Dia digantikan dengan Sekda Aceh Bustami. Tapi, posisi Bustami ketika itu belum beruntung. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih memilih dan percaya kepada AM. Usai penetapan itulah, perangai dan sikap AM dalam memimpin bumi tanah Rencong semakin menjadi-jadi. Terkesan dia memulai tidak peduli dan semua gue dan berbagai persoalan yang ada, terutama komunikasinya yang semakin jelek dengan pemimpin serta anggota DPR Aceh. Di sisi lain, dia 3 kali mengusulkan agar Bustami didebak dari kursi Sekda Aceh, tapi usulan tersebut selalu mentok. Akibatnya pembahasan anggaran pendapatan belanja Aceh atau APBA 2023 dan 2024 menemui banyak kendala dan masalah hingga akhirnya stagnan. Namun, bukannya introspeksi diri dan memperbaiki komunikasi, sikap dan kepemimpinan Ahmad Marzuki terus saja melahirkan kontroversi
khususnya mengenai pembahasan APBA yang ujung-ujung mengadu kepada Mendagri di Jakarta. Itu dilakukan Ahmad Marzuki melalui 2 suratnya yang meminta Mendagri untuk memfasilitasinya. Inilah yang menjadi dasar utama mengapa dia diganti, selain banyaknya informasi tambahan yang masuk ke meja Presiden dan Mendagri. Akhirnya, Mendagri berkesimpulan karena komunikasi AM sangat-sangat jelek dan terus menciptakan kegaduhan dengan DPR Aceh. Disepakatilah kemudian mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengganti Ahmad Marzuki dengan Bustami. Bagi Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Bustami bukanlah sosok asing. Mantan Kapolri ini sudah mengenalkan sejak Bustami menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Hanya itu, tunggu dulu. Terhempasnya Ahmad Marzuki dari kursi PJ Gubernur Aceh, disadari atau tidak, juga ikut berimbas pada posisi Sofyan Daud, salah seorang sohib dekatnya. Dampak tersebut semakin menjadi-jadi setelah Sofyan Daud tak terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Aceh 1 pada kontestasi Pileg 14 Februari 2024 lalu. Kegagalan ini sekaligus membuktikan bahwa ketokohan dan nama besarnya sebagai mantan petinggi gerakan Aceh Merdeka ternyata tak berpengaruh pada elektabilitas politik. Sofyan Daud tak mampu meraih suara terbanyak sehingga gagal menuju gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Padahal semua rakyat dan elit di Aceh serta Jakarta, khususnya jajaran TNI Polri maupun Badan Intelijen Negara, pasti kenal dan tahu sosok Sofyan Daud. Karena itu tak usahlah lebih panjang berkisah dan bercerita tentang lakonnya melawan pemerintah Indonesia saat Aceh masih dilanda konflik bersenjata. Sebaliknya, usai perjanjian atau MOU damai antara GAM dengan pemerintah Indonesia terwujud 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia, Sofyan Daud atau akrab disapa Adun ini kiprahnya tak berhenti dan terputus. Syahdan, dia terus merawat dan menjaga perdamaian sebagai bentuk komitmen bersama antar para pihak. Itu sebab hubungannya dengan petinggi negeri selevel menteri maupun jajaran TNI Polri dan BIN terus berjalan dan semakin menguat. Adun juga sebagai motor penggerak pertama dan utama menjadikan mantan Pangdam Iskandar Muda Ahmad Marzuki sebagai penjabat Gubernur Aceh. Singkat kata, Adun hanya memiliki kemampuan, kecakapan dan relasi serta modal sosial yang besar. Lebih dari itu, juga modal kapital. Terserah bagaimana bentuk, AN, wujud dan sumbernya. Menariknya, potensi tersebut justru tak digunakan Adun selama 18 tahun untuk memenuhi syahwat politiknya, meraih kursi anggota DPRK, DPRA, DPR RI, dan DPD RI atau menjadi wali kota, bupati, maupun gubernur Aceh. Ini tentu saja berbeda dengan rekan seperjuangannya yang kini menduduki atau pernah menjadi kepala daerah maupun wakil rakyat di Aceh. Nah, kemampuan Adun menahan syahwat politik pasca Aceh Damai itulah yang kemudian membuatnya semakin disegani dan menjadi narasumber bagi sejumlah kepentingan elit Jakarta. Begitupun pada kontestasi pemilu 2024, Sofyan Daud merubah haluan dan keputusan. Dia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Aceh melalui PDIP pada Pileg 14 Februari 2024. Keyakinan itu lebih mumpuni lagi tak kala dia mendapat dukungan politik dan logistik dari PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Ibarat kata, inilah saatnya Ahmad Marzuki berbalas jasa kepada Adun. Hanya saja walau sudah warawiri ke seluruh Aceh mencari dukungan dan suara dari rakyat bumi Tanah Rencong, Sofyan Daud masih bernasib kurang beruntung. Dia kalah jauh dengan rekan satu partai yaitu Jamaluddin Idham, putra mantan Bupati Kabupaten Nagan Raya M. Jamin Idham. Lantas, bagaimana dengan janjinya? Jika dia tak terpilih, maka akan berhenti memikirkan Aceh dan kemungkinan pindah dari daerah ini. Nah, selama ini Sofyan Daud ada pemikiran tentang Aceh, bukanlah justru berpikir untuk pribadinya, dan soal pindah dari Aceh yang kita tunggu dan lihat saja buktinya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.